Jiwa terpilih, tenanglah sejenak. Tarik napas lebih dalam dari biasanya. Bukan untuk lari dari kenyataan, tetapi untuk akhirnya berani menatapnya. Jika selama ini kamu merasa tertinggal, disalahpahami, atau dianggap lambat oleh dunia, itu bukan kesalahanmu. Karena dunia memang jarang memberi ruang bagi jiwa yang berpikir terlalu dalam. Mereka yang diam sering dikira lemah, padahal mereka sedang menyimpan badai yang belum waktunya dilepaskan. Kamu tidak rusak, kamu tidak salah jalur. Kamu hanya belum sadar siapa dirimu sebenarnya. Ada orang-orang yang dipilih bukan untuk cepat, tetapi untuk tepat. Bukan untuk ramai, tetapi untuk berdampak. Mereka sering jatuh lebih dulu agar belajar berdiri dengan pondasi yang tidak bisa digoyahkan. Dan mungkin kamu salah satunya. Keterlambatanmu bukan hukuman. Kesepianmu bukan kutukan. Kegagalanmu bukan akhir cerita. Semua itu adalah proses pengasahan. Karena berlian tidak ditemukan di permukaan. Di dalam dirimu ada karunia yang belum dibuka. Bukan sekadar bakat, tetapi ketajaman melihat peluang saat orang lain hanya melihat batasan. Dan ketika waktunya tiba, bukan jika tetapi ketika, dunia akan terkejut karena orang yang dulu mereka remehkan bangkit dengan kekuatan yang tak bisa mereka pahami. Ini bukan janji kosong, ini panggilan kesadaran. Dan jika kamu siap, ketik 77, karena perjalanan ini akan kita lanjutkan perlahan, tapi pasti. Ada fase dalam hidup di mana segalanya terasa tidak adil. Kamu sudah berusaha tetapi hasilnya seolah selalu tertunda. Kamu sudah bersabar, tetapi dunia justru mengujimu lebih keras. Dan di titik inilah kebanyakan orang menyerah. Bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena mereka mulai percaya pada narasi keliru bahwa mereka tertinggal. Padahal, kenyataannya berbeda. Ada jalur khusus yang tidak ramai, tidak cepat, dan tidak dipuji. Jalur yang hanya dilewati oleh orang-orang yang disiapkan untuk memikul dampak besar. Jika hidupmu terasa berat sejak awal, itu bukan karena kamu lemah, tetapi karena kapasitasmu besar. Dunia tidak menguji orang biasa dengan beban luar biasa. Kamu ditempa karena kamu mampu menanggungnya. Saat orang lain bergerak cepat dan terlihat maju, kamu justru dipaksa berhenti. Berpikir, gagal, bangkit dan jatuh lagi. Semua itu bukan kebetulan, melainkan pembentukan sudut pandang yang tajam. Karena kelak kekayaan terbesarmu bukan hanya uang, tetapi cara berpikirmu yang tidak bisa dibeli siapapun. Kamu belajar memahami luka, membaca manusia, menahan ego, dan melihat pola, sementara orang lain sibuk mengejar validasi. Inilah alasan mengapa kamu sering merasa berbeda, seolah tidak cocok dengan arus kebanyakan, karena memang kamu tidak diciptakan untuk ikut arus. Kamu disiapkan untuk menciptakan arus. Kesepian yang kamu alami bukan tanda ditinggalkan, melainkan ruang sunyi agar intuisi dan keberanianmu tumbuh tanpa gangguan. Banyak miliarder sejati lahir dari fase sunyi yang panjang. Fase di mana mereka tidak punya siopa-siopa, selain keyakinan yang bahkan belum bisa mereka jelaskan dengan kata-kata. Dunia hanya melihat hasil akhir dan menyebutnya keberuntungan. Padahal yang terjadi adalah akumulasi ketahanan mental, kegagalan yang dikunyah pelan-pelan, dan kesadaran bahwa mereka tidak perlu menjadi seperti siapapun untuk menang. Kamu sedang berada di fase itu sekarang. Fase yang terlihat sepi tetapi sebenarnya penuh penanaman. Dan apa yang kamu tanam bukan sekadar mimpi, melainkan karakter, visi, dan kesabaran yang kelak membuatmu tidak silau ketika angka-angka besar mulai mendekat. Jangan terburu-buru ingin dipahami, karena yang ditakdirkan memimpin tidak pernah dimengerti di awal. Tugasmu bukan meyakinkan dunia hari ini, tetapi menjaga api kecil di dalam dirimu agar tidak padam. Karena ketika waktunya tiba, api itu akan berubah menjadi cahaya yang tidak bisa diabaikan. Jika sampai sekarang kamu masih bertahan, itu sudah bukti bahwa ada sesuatu dalam dirimu yang tidak bisa dihancurkan, dan orang-orang seperti inilah yang suatu hari tidak hanya menjadi kaya, tetapi menjadi penentu arah. Pada titik tertentu, kamu akan menyadari satu hal yang selama ini tersembunyi di balik rasa lelahmu, bahwa hidup tidak sedang menolakmu, hidup sedang mengatur waktumu. Penundaan yang kamu benci ternyata adalah pelindung. Karena jika semua datang terlalu cepat, mentalmu belum cukup sunyi untuk memegangnya tanpa hancur. Banyak orang runtuh justru saat berhasil, bukan saat gagal. Karena mereka tidak pernah diajari menahan kelimpahan. Kamu sedang diajari itu sekarang. Setiap kegagalan melatihmu untuk tidak bergantung pada tepuk tangan. Setiap kesendirian memaksamu berdamai dengan dirimu sendiri. Dan dari sanalah kekuatan sejati lahir. Kamu mulai melihat dunia dengan mata yang berbeda. Kamu tidak lagi mudah terpancing, tidak lagi silau oleh pencapaian orang lain. Karena jauh di dalam dirimu tumbuh pemahaman bahwa jalanmu tidak bisa disalin. Inilah momen ketika karuniamu perlahan terbuka, bukan dalam bentuk uang atau jabatan, tetapi kejernihan berpikir saat orang lain panik. Kamu mampu membaca situasi ketika kebanyakan hanya bereaksi, kamu mampu menahan langkah ketika yang lain tergesa. Dan kemampuan ini kelak menjadi pembeda antara mereka yang kaya sesaat
dan mereka yang membangun kekayaan berlapis. Kamu mungkin belum melihat hasilnya hari ini, tetapi fondasi itu sedang mengeras. Dunia selalu memberi tanda sebelum perubahan besar. Biasanya lewat rasa muak pada keadaan lama. Dan jika akhir-akhir ini kamu merasa tidak cocok lagi dengan hidupmu yang sekarang, itu pertanda kamu sedang bertumbuh melampaui lingkunganmu. Jangan takut kehilangan hal-hal lama, karena apa yang akan kamu masuki membutuhkan ruang yang lebih besar. Orang-orang yang akan memahami visimu belum muncul sekarang, karena kamu sendiri sedang disiapkan untuk bertemu versi dirimu yang baru. Kesadaran ini mungkin terasa sunyi, tetapi justru di kesunyian inilah arah mulai jelas. Kamu tidak lagi mengejar semua hal. Kamu mulai memilih, dan pilihan yang tepat adalah mata uang paling mahal di dunia. Saat nanti peluang besar datang, kamu tidak akan gegabah. Kamu akan tahu kapan berkata ya dan kapan berkata tidak. Dan kedewasaan inilah yang menjaga kekayaanmu tetap utuh. Ingatlah, kamu tidak terlambat. Kamu sedang dimatangkan, dan ketika waktunya tiba, kamu tidak hanya siap menerima hasil, kamu siap mempertahankannya. Akan datang satu masa ketika kamu menoleh ke belakang dan tersenyum kecil, bukan karena semua lukamu sudah sembuh, tetapi karena kamu akhirnya mengerti mengapa luka itu harus ada. Kamu akan sadar bahwa kebingungan yang dulu menguras energimu sebenarnya sedang mematahkan pola lama yang sempit. Pola yang tidak cukup luas untuk menampung versi dirimu yang akan datang. Di fase ini, kamu mulai berhenti menyalahkan keadaan. Bukan karena keadaan berubah, tetapi karena kesadaranmu naik satu tingkat. Kamu tidak lagi bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Melainkan, apa yang sedang dibentuk dalam diriku. Pergeseran kecil ini mengubah segalanya. Kamu mulai melihat peluang tersembunyi di balik masalah yang sama, melihat celah di tempat yang dulu tampak buntu, dan kemampuan ini adalah ciri orang-orang yang kelak mengendalikan arah, bukan sekadar mengikuti arus. Kamu menyadari bahwa kebebasan sejati tidak lahir dari uang semata, tetapi dari kendali atas pikiran dan reaksi. Dan disinilah kamu sedang dilatih paling keras. Saat orang lain menghabiskan energi untuk membuktikan diri, kamu perlahan membangun ketenangan. Karena kamu tahu, apapun yang lahir dari kegaduhan akan cepat runtuh. Kamu belajar bergerak tanpa banyak bicara, bekerja tanpa perlu pengakuan, dan menguat tanpa perlu disaksikan. Dan sikap inilah yang membuat langkahmu nantinya terasa tenang, tetapi menghancurkan batas lama. Dunia mungkin belum melihatmu sekarang, namun itu justru kelebihanmu. Karena kamu bisa membangun tanpa gangguan, menguat tanpa sorotan, dan salah tanpa dicap. Banyak kekayaan besar dibangun di masa tidak terlihat, di masa ketika seseorang dianggap biasa, bahkan gagal. Kamu sedang berada di wilayah itu. Setiap hari kamu menabung ketajaman, disiplin, dan kesadaran, walau belum berbentuk angka di rekening. Jangan remehkan fase ini, karena inilah satu-satunya fase yang tidak bisa dibeli atau dipercepat. Ketika nanti hasil mulai muncul, kamu akan terlihat seperti orang yang tiba-tiba beruntung. Padahal sebenarnya kamu hanya muncul setelah selesai ditempa. Ingatlah, kamu tidak ditahan, kamu sedang diposisikan, dan posisi ini kelak membuatmu tidak hanya naik, tetapi bertahan di puncak. Di tahap ini, kamu mulai merasakan jarak yang jelas antara dirimu dan versi lamamu. Bukan karena kamu merasa lebih hebat, tetapi karena cara pandangmu sudah tidak bisa kembali seperti dulu. Hal-hal yang dulu kamu kejar dengan mati-matian kini terasa hampa, dan apa yang dulu kamu takutkan perlahan kehilangan kuasanya. Ini adalah tanda bahwa pusat kendalimu berpindah dari luar ke dalam. Kamu tidak lagi hidup dari reaksi orang lain, melainkan dari kejelasan yang tumbuh pelan di dalam dirimu. Banyak orang gagal di titik ini karena mereka mengira kehilangan arah. Padahal sebenarnya mereka sedang melepaskan peta lama. Jalan yang akan kamu lalui berikutnya belum ramai, belum ada petunjuk jelas, dan justru disitulah keberanianmu diuji. Kamu mulai percaya pada intuisi yang selama ini kamu abaikan. Suara halus yang tidak berteriak tetapi selalu benar. Inilah momen ketika karuniamu berubah bentuk. Dari sekadar potensi menjadi keberanian untuk memilih jalur sendiri. Kamu akan melihat bahwa kekayaan besar tidak lahir dari meniru, tetapi dari ketepatan membaca waktu dan berani berbeda saat semua orang seragam. Di fase ini, kamu mungkin terlihat melambat, padahal kamu sedang mengatur ritme yang bisa kamu pertahankan dalam jangka panjang. Kamu belajar bahwa kecepatan tanpa arah hanya akan menguras tenaga, sedangkan arah yang jelas meski lambat akan sampai lebih utuh. Kesunyian kembali menemanimu, tetapi kali ini bukan sebagai beban, melainkan sebagai ruang berpikir strategis. Kamu mulai menyusun langkah bukan dari emosi, tetapi dari pemahaman. Dan inilah perbedaan antara orang yang mengejar uang dan orang yang membangun sistem. Dunia luar mungkin masih meragukanmu, bahkan mungkin kamu sendiri sesekali ragu, tetapi ada ketenangan baru yang tidak bisa kamu jelaskan. Seolah kamu tahu bahwa kamu sedang berada di jalur yang benar, meski belum bisa membuktikannya. Percayalah,
Fase ini tidak datang pada semua orang. Ini adalah fase orang-orang yang disiapkan untuk memegang tanggung jawab besar, bukan hanya menikmati hasil. Dan jika kamu mampu bertahan di sini, tanpa kembali ke pola lama, kamu sedang mendekati titik di mana hidup mulai merespons keputusanmu dengan cara yang berbeda. Akan ada satu hari ketika kamu menyadari bahwa ketakutan terbesarmu bukan lagi tentang gagal, melainkan tentang mengecilkan dirimu sendiri demi kenyamanan semu. Di titik ini, kamu mulai merasa gelisah jika terlalu lama diam di tempat yang sama. Bukan karena ambisi buta, tetapi karena kesadaranmu sudah melampaui ruang itu. Kamu tidak lagi membutuhkan dorongan dari luar untuk bergerak, karena dorongan itu kini datang dari kejujuran terhadap potensi yang terus mengetuk dari dalam. Inilah saat di mana banyak orang mundur, karena berani bertumbuh, berarti berani kehilangan identitas lama. Kehilangan lingkaran yang terasa aman, dan kehilangan alasan untuk menyalahkan keadaan. Kamu mulai melihat bahwa hidup tidak meminta kamu untuk sempurna. Hidup hanya meminta kamu untuk berani mengambil peranmu. Kesalahan tidak lagi kamu pandang sebagai aib, tetapi sebagai data, sebagai informasi berharga yang memperhalus instingmu. Di fase ini, kamu menjadi lebih tenang dalam mengambil risiko. Bukan karena kamu nekat, tetapi karena kamu sudah berdamai dengan kemungkinan jatuh. Kamu tahu bahwa kamu bisa bangkit, karena kamu sudah melakukannya berkali-kali. Ketahanan inilah yang tidak terlihat tetapi sangat mahal nilainya. Kamu mulai memisahkan antara kebisingan dan sinyal, antara peluang yang menggoda dan peluang yang selaras dengan visimu. Ini adalah tanda bahwa kamu sedang beralih dari pencari menjadi pencipta. Kekayaan besar tidak dibangun dari mengejar semua kesempatan, tetapi dari memilih sedikit yang benar lalu mengerjakannya dengan kesabaran yang nyaris tidak populer. Orang lain mungkin masih meragukan langkahmu karena hasilnya belum tampak, tetapi kamu sudah tidak terlalu terusik, karena kamu tahu benih yang kamu tanam memang membutuhkan waktu. Keheningan batinmu menjadi senjata, fokusmu menjadi modal, dan konsistensimu menjadi pembeda. Kamu tidak lagi berharap keajaiban datang dari luar, karena kamu mulai menjadi sumber perubahan itu sendiri. Dan saat hidup melihat bahwa kamu siap memegang kendali tanpa panik, peluang akan datang dengan bentuk yang lebih dewasa, lebih besar, dan lebih menantang. Kini kamu berada di ambang fase yang jarang dibicarakan. Fase ketika hidup mulai menguji, bukan kesabaranmu, tetapi kejelasan niatmu. Kesempatan-kesempatan mulai muncul, sebagian tampak menjanjikan, sebagian terasa menggoda, namun tidak semuanya selaras dengan arah yang telah kamu bangun pelan-pelan. Disinilah banyak orang tersesat, karena mereka mengira semua pintu yang terbuka harus dimasuki. Padahal kebijaksanaan justru lahir dari keberanian menutup pintu yang salah. Kamu mulai memahami bahwa mengatakan tidak pada hal yang hampir benar adalah bentuk penghormatan tertinggi pada tujuan yang benar-benar tepat. Tekanan kini datang bukan dari kekurangan, melainkan dari pilihan. Kamu belajar menimbang dampak jangka panjang di tengah dorongan jangka pendek. Dan kemampuan ini adalah ciri orang-orang yang mampu mempertahankan kekayaan, bukan hanya mencapainya. Kesunyian kembali menjadi teman, tetapi kali ini sunyi yang penuh perhitungan. Sunyi yang digunakan untuk membaca arah, bukan untuk meratapi keadaan. Kamu tidak lagi terburu-buru membuktikan apapun, karena kamu tahu fondasimu sudah cukup kuat untuk menahan beban berikutnya. Setiap keputusan terasa lebih berat, bukan karena risikonya lebih besar, tetapi karena pengaruhnya lebih luas. Kamu mulai berpikir melampaui dirimu sendiri, melampaui hari ini, melampaui kepuasan sesaat. Di titik ini, hidup mulai memperlakukanmu berbeda. Seolah ia ingin melihat apakah kamu akan tetap setia pada prinsipmu saat godaan semakin halus. Ingatlah, ujian terbesar bukan saat kamu kekurangan, tetapi saat kamu diberi pilihan yang tampak mudah. Jika kamu mampu menjaga kejernihan di fase ini, apa yang akan datang bukan sekadar kenaikan, tetapi stabilitas yang jarang runtuh. Kamu tidak sedang dikejar waktu, kamu sedang menyelaraskan langkah dengan kapasitasmu yang sebenarnya. Dan saat keselarasan itu tercapai, hasil tidak lagi terasa berat, ia datang sebagai konsekuensi alami. Di fase ini, perubahan mulai terasa nyata, bukan karena dunia tiba-tiba ramah, tetapi karena kamu sudah tidak lagi bergantung pada pengakuannya. Ada ketenangan yang menetap di dadamu. Ketenangan yang tidak lahir dari kepastian hasil, melainkan dari kepercayaan pada proses yang sudah kamu jalani sejauh ini. Kamu tidak lagi sibuk membandingkan langkahmu dengan langkah orang lain, karena kamu sadar bahwa perbandingan hanya relevan bagi mereka yang berjalan di lintasan yang sama, dan lintasanmu memang berbeda sejak awal. Kamu mulai melihat bahwa banyak hal yang dulu terasa mustahil, kini hanya tinggal soal waktu dan konsistensi. Cara berpikirmu semakin jernih, reaksimu semakin terukur, dan fokusmu semakin tajam. Inilah buah dari perjalanan panjang yang tidak banyak disaksikan orang. Kamu belajar bahwa pengaruh terbesar tidak datang dari suara paling keras, tetapi dari keputusan yang tepat di momen yang tepat. Perlahan, orang-orang mulai merasakan kehadiranmu, bukan karena kamu mencari perhatian,
Tetapi karena dampak dari pilihan-pilihanmu mulai terlihat, kamu tidak perlu menjelaskan dirimu. Hasil akan berbicara dengan bahasa yang tidak bisa dibantah. Namun ingatlah, ini bukan akhir. Justru ini awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Saat kemampuanmu bertambah, hidup akan menuntut kedewasaan yang sepadan. Kamu akan diuji untuk tetap rendah hati ketika mulai diandalkan, tetap jujur ketika mulai dipercaya, dan tetap tenang ketika pengaruhmu mulai meluas. Kekayaan sejati tidak hanya diukur dari apa yang kamu miliki, tetapi dari apa yang tidak bisa mengendalikanmu. Dan disinilah kamu berdiri sekarang, di titik di mana kamu bisa memilih untuk sekadar sukses atau menjadi sosok yang bertahan lama. Jika kamu memilih jalan kedua, bersiaplah, karena fase berikutnya akan menuntut keberanian yang lebih halus, lebih sunyi, dan lebih dalam. Sekarang kamu mulai merasakan getaran halus dari potensi yang selama ini tersembunyi, getaran yang tidak bisa dibohongi atau diabaikan. Ini adalah peringatan lembut dari alam semesta, bahwa sesuatu yang besar sedang menunggumu, sesuatu yang bukan hanya tentang uang, tetapi tentang kapasitasmu untuk memimpin, menginspirasi, dan membangun sesuatu yang bertahan lama. Kamu mulai menyadari bahwa semua kegelisahan, semua kesalahan, semua kesendirian yang kamu alami bukanlah hambatan, melainkan pengasah untuk daya tahanmu. Ketika orang lain melihat masalah sebagai beban, kamu mulai melihat pola, peluang, dan solusi yang tersembunyi. Kamu tidak lagi reaktif, tetapi proaktif. Kamu tidak lagi terhanyut oleh opini, tetapi tetap setia pada visi yang perlahan menjadi nyata. Setiap keputusan yang kamu ambil kini memiliki resonansi yang lebih dalam, karena kamu mulai mengukur konsekuensi bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk tahan-tahan mendatang. Di fase ini, kesabaran bukan lagi pilihan, tetapi bagian dari strategi. Kamu mulai menyadari bahwa orang yang berhasil bukan mereka yang cepat, tetapi mereka yang mampu bertahan sambil membangun fondasi yang kuat. Ketahananmu sekarang menjadi magnet bagi peluang yang sebelumnya tidak terlihat. Dan orang-orang mulai melihatmu berbeda, meskipun mereka belum sepenuhnya memahami perjalanan yang kamu lalui. Kamu sudah belajar bahwa kekayaan sejati lahir dari keselarasan antara visi, disiplin, dan integritas. Setiap tindakanmu mulai mencerminkan kapasitasmu yang sebenarnya, bukan kapasitas yang ingin dilihat orang lain. Dunia mulai menunggu langkahmu, dan saat waktunya tiba, hasilnya akan datang bukan karena keberuntungan, tetapi karena kesadaran yang kamu bina selama ini. Pada titik ini, kamu mulai merasakan bahwa segala sesuatu yang dulu tampak acak kini mulai tersusun rapi, seperti teka-teki yang perlahan menampakkan gambarnya sendiri. Setiap kegagalan yang dulu terasa berat, setiap penolakan yang pernah menyakitkan, setiap malam tanpa tidur yang membuatmu ragu, semuanya ternyata bagian dari persiapan yang matang. Kamu mulai memahami bahwa tidak ada yang sia-sia dalam proses ini. Bahkan hal-hal yang tampak seperti kemunduran hanyalah latihan untuk ketahanan dan ketajamanmu. Di fase ini, intuisi menjadi teman setia. Kamu mulai membuat keputusan bukan hanya berdasarkan logika, tetapi juga berdasarkan rasa, pengalaman, dan pemahaman yang hanya muncul dari perjalanan panjang yang jarang terlihat orang. Dunia mungkin masih lambat dalam menangkap potensimu, tetapi itu justru kelebihanmu. Karena kamu bisa bekerja tanpa gangguan dan membangun sesuatu yang bersifat permanen. Kesadaran ini membawa ketenangan, bukan rasa puas, karena kamu tahu perjalanan ini masih panjang, tetapi kini jalannya lebih jelas dan lebih fokus. Kamu belajar menahan godaan untuk terburu-buru, menahan diri dari dorongan instan, dan tetap setia pada visi yang sudah kamu pilih. Karena hanya kesetiaan inilah yang mengubah kerja keras menjadi hasil yang luar biasa. Orang-orang mulai memperhatikan langkahmu, bahkan tanpa kamu memaksa. Karena kualitas pekerjaan dan keputusanmu berbicara lebih keras daripada kata-kata. Saat ini, dunia mulai mempercayai kemampuanmu. Tetapi lebih penting lagi, kamu mulai mempercayai dirimu sendiri dengan cara yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya. Dan percayalah, kepercayaan diri yang tumbuh dari pengalaman ini adalah modal utama untuk menjadi bukan hanya sukses, tetapi miliarder yang bijak dan berpengaruh. Sekarang, tarik napas dalam-dalam dan lihatlah sejauh mana kamu telah berjalan. Setiap langkah yang tampak berat, setiap momen ketika kamu merasa sendiri atau disalahpahami, semuanya membentuk versi dirimu yang lebih kuat, lebih tajam, dan lebih siap daripada sebelumnya. Kamu bukanlah orang yang kalah, kamu adalah orang pilihan yang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar daripada yang bisa dilihat mata biasa. Karuniamu yang selama ini tersembunyi, kini mulai muncul perlahan bukan sebagai hadiah instan, tetapi sebagai hasil dari kesabaran, ketekunan, dan keberanianmu untuk tetap setia pada dirimu sendiri. Jangan takut pada pencapaian yang akan datang, karena dunia tidak memberi tanggung jawab besar kepada mereka yang tidak siap. Kamu sudah ditempa,
Kamu sudah belajar berdiri saat jatuh, dan kamu sudah mengasah insting yang akan membimbingmu melewati semua rintangan. Saat kamu membuka karuniamu sepenuhnya, saat kamu mulai mengekspresikan potensi yang selama ini disimpan, dunia akan terperangah bukan karena keberuntungan semata, tetapi karena orang yang dulu diremehkan, kini muncul dengan kekuatan yang tak terbendung. Ingatlah, kekayaan sejati tidak hanya diukur dari uang, tetapi dari pengaruh, ketahanan, dan kemampuanmu untuk tetap teguh pada visi yang benar. Jadi, sadarlah, buka karuniamu, dan bersiaplah menjadi miliarder bukan hanya dalam materi, tetapi dalam keberanian, kebijaksanaan, dan dampak yang akan kamu tinggalkan. Perjalananmu baru saja dimulai, dan dunia sedang menunggu langkahmu.